Saya mau sharing dikit soal doa. Sebelum saya mulai, mungkin saya mau cerita sedikit. Saya sudah kayaknya 1 bulan deh. Sudah 1 bulan saya bekerja. Saya kerja di satu perusahaan. Saudara, saya itu nggak pernah kepikiran mau ngantoran gitu ya. Saya nggak pernah ada kepikiran mau ngantoran. Jadi waktu saya masuk, nggak tahu kenapa saya seneng banget. Saya nggak pernah ngerasa senang seperti ini sebelumnya. Maksudnya senang, yakin gitu dengan sebuah pekerjaan sebelumnya. Tapi yang saya ingat hari itu, nggak tahu kenapa waktu saya keluar dari interview itu, saya itu dapat dorongan di hati saya untuk berdoa. Jadi saya masuk ke dalam mobil, saya berdoa sehabis interview. Saya cuma bilang, Tuhan, karena saya juga nggak maksa, kalau saya dapet ya udah, kalau enggak pun emang saya juga udah banyak yang harus saya lakukan gitu. Jadi saya nggak maksa, cuma bilang, Tuhan, kalau emang ini dari Tuhan, Tuhan bukain jalan. Saya cuma bilang kayak gitu. Kalau dibilang perusahaannya saya suka apa enggak, tertarik dalam industrinya enggak. Tapi nggak tahu kenapa hati saya damai banget sama perusahaan ini gitu ya. Jadi waktu saya masuk ke mobil, saya tuh dapat dorongan dari Tuhan untuk berdoa. Oke, saya cuma bilang kayak gitu. Nah, entah kenapa habis saya berdoa, tiba-tiba di hati saya, saudara, itu ada suara yang seperti begini. Di sini banyak jiwa. Di sini banyak jiwa. Di sini banyak jiwa. Saya ini bukan penginjil, saudara. Ya. Gitu saya masuk ke mobil, itu yang saya dengar, di sini banyak jiwa, di sini banyak jiwa. Selesai dari interview itu, saya telepon papa mama saya. Saya telepon papa saya bilang, Pak, aku yakin sama yang ini. Oke, karena di sini banyak jiwa. Jadi saya cuma mau cerita dari sini bahwa dituntun oleh Roh Kudus itu sangat penting, gitu ya. Itu satu. Yang kedua juga otoritas juga penting ya, saudara ya. Saya bersyukur banget. Orang lain tuh ngeliat saya, kok kamu kalau ditanya kan biasa kita kalau masih habis sekolah kuliah ditanya kuliah di mana, habis kuliah ditanya kerja di mana gitu kan. Non-stop gitu questionnya. Nah, waktu saya ditanya kerja di mana, orang lain tuh semua udah berkarir gitu. Saya doang aneh kalau saya bilang kalau saya pengen pelayanan di gereja, itu buat orang aneh gitu ya. Jadi kalau saya ditanya kerja di mana, itu kayak pressure gitu loh buat saya karena saya nggak bekerja. Gitu ya. Tapi saya bersyukur gitu kalau misalnya saya tidak diizinkan untuk terima kerja di mana aja gitu. Untuk asal-asalan terima kerja. Sampai saya ketemu satu yang memang sesuai dengan isi hati saya gitu loh, saudara. Ya. Jadi doa itu sangat penting ya. Untuk kita bisa dituntun oleh Roh Kudus masuk ke tempat yang tepat di saat yang tepat. Jadi doa itu sangat penting. Oke? Doa itu sangat penting supaya kita tahu Tuhan ini mau mengarahkan kita kemana. Oke. Pilihan yang tepat kita nggak bisa pilih kalau misalnya didasarkan atas kekhawatiran, atas ketidakyakinan, saudara. Ya, khawatir kamu nggak masuk ke sekolah yang tepat, khawatir kamu nggak akan pernah sekolah, nggak akan pernah bisa masuk ke kampus, khawatir apa yang orang bilang. Oke. Tapi pilihan yang tepat, saudara, itu saudara bisa ambil waktu saudara dituntun oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Ya, waktu saudara tuh bisa dengar suara isi hati saudara. Ya, saudara tuh nggak tahu kenapa masuk ke satu tempat tuh saudara bisa ngerasain damai. Tahu aja kayaknya ini tempat yang pas buat aku. Amin, saudara. Ya, jadi apa itu doa? Doa adalah nafas hidup orang percaya. Kalau misalnya kita tidak berdoa, itu seperti kita nih kayak kehabisan nafas, sesek, kayak diikat, saudara. Ya, doa adalah nafas hidup orang percaya. Pernah nggak satu hari saudara buka mata ngerasa gelisah aja hatinya, nggak enak? Oke, saya besok kalau kayak gitu tahu saya lagi kurang doa, karena nggak ada alasan buka mata ngerasa nggak enak aja. Oke, dan saudara, doa adalah nafas hidup orang percaya dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Oke, doa adalah dasar dari pilar pertumbuhan dalam kekristenan. Oke, nah saudara, this is very important, ini sangat penting.
Karena kayak kita setiap hari bangun hubungan dengan orang, kita setiap hari berbicara, berkomunikasi dengan orang. Semakin kita berkomunikasi dengan orang itu, semakin kita tahu isi hatinya apa. Betul nggak? Semakin kita tahu apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Semakin kita ngerti kalau dia lagi nggak enak atau dia lagi enak. Betul ya saudara ya? Nah saudara, sama seperti waktu kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita ini ngerti sama hatinya Tuhan. Sampai saudara, kalau kita ngeliat orang-orang di tempat pekerjaan kita atau di sekolah kita nggak bisa lagi ngeliat orang itu sebagai, wah lu nyakitin hati gua, gitu ya, nggak mau bertemanan. Tapi kita ngeliat orang itu sebagaimana Tuhan melihat orang itu, penuh dengan belas kasihan. Kita melihat orang itu sebagai orang yang terluka, yang butuh Tuhan. Hati Tuhan itu menjadi hati kita. Amin ya saudara ya. Jadi doa itu penting, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Harus lahir dari hati yang haus dan lapar. Yang ingin tahu akan siapa Tuhan. Ya. Nah jadi saudara, doa adalah nafas hidup orang percaya, channel ya, atau alat komunikasi juga antara surga dan bumi, between heaven and earth. Jadi dua arah. Oke saudara, bukan cuma saudara cerita ke Tuhan, tapi saudara juga bisa mendengar suara dia. Oke, amin ya. Baru tadi pagi saya tanya sama Aleng ya, saya tanya sama Aleng, Leng, oh kamu bisa sih gitu ya, dia kan kalau kayaknya dia ada jamnya, dia kayak jam 10 gitu, dia doa gitu, dia setiap hari doa nonstop. Aku tanya, kok kamu bisa sih? Karena susah ya saudara ya, dia sendirian, tinggal sendiri. Aku juga penasaran, aku mau tahu, kok bisa sih kamu gak enak hatinya, susah hatinya. Kalau kita lagi susah hatinya, lagi gak enak, atau misalnya lagi patah hati atau apapun, atau ribut sama orang tua, pasti susah ya untuk berdoa ya. Iya, aku tahu harus disiplin, gampang ngomongnya, tapi untuk dikerjainnya pasti susah. Saya tanya sama Aleng, kok bisa sih kamu konsisten ngelakuin itu? Terus dia jawab kayak begini. Tuhan itu adalah sebuah pribadi. Talk to him like you are talking to me. Jangan dicuekin. Dia cuma bilang kayak gitu saudara. Ya. Bicara sama Tuhan, kayak saudara lagi bicara sama otoritas saudara. Gimana sih? Curhat aja kan? Ada orangnya gitu loh saudara. Kalau saudara bisa berbicara dengan Tuhan, saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan, semakin nyata Tuhan dalam hidup saudara. The more real He is in your life. Tapi kuncinya saudara, kita ini datang masuk ke hadirat Tuhan bukan cuman laporan atau bukan cuman minta berkat, tapi kita berkomunikasi. Ceritakan isi hati kita. Betul ya saudara ya, di setiap hubungan pasti kuncinya itu, bisa mengeluarkan isi hati. Ya, jadi saudara, doa lahir dari hati yang ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Ya, hati yang mau tahu Tuhan itu siapa sih? Ya, di Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ya, domba-domba kita mendengar suara Tuhan, kita dengar suara Tuhan, ya, dan Tuhan sendiri mengenal kita domba-dombanya. Kenal, Tuhan sendiri tahu isi hati kita apa. Ya, saya kenal Jason, saya tahu betul pribadinya seperti apa. Tuhan mengenal kita, saudara. Ya, doa itu dua arah. Oke? Ya. Kita berhak mendengar Allah berbicara. Kita harus mendengar Allah berbicara. Ini adalah kekristenan yang seharusnya, saudara, yang normal-normalnya sehari-hari kita jalanin. Oke? Ya. Bukan cuma waktu saudara masuk ke kamar, tapi bahkan waktu saudara berjalan pun, waktu saudara sedang bekerja, atau waktu saudara di tempat sekolahan, you can listen to the voice of God. Saudara bisa mendengar suara Tuhan. Dan saudara tiba-tiba tahu specifically ke orang ini Tuhan sedang berbicara sesuatu ke dia. Ya, dan kita bawa hadirat itu ke orang itu. Saudara, satu apostle, rasul, kalau saudara tahu Bu Indri Gotama, nah Bu Indri Gotama itu kan nabi ya, seorang nabi wanita. Nah dia punya orang tua rohani namanya Naomi Daudi. Naomi Daudi ini adalah rasul, apostle ya, nggak nikah, dia cewek, dia wanita, orangnya tegas banget saudara. Terus saya ingat saudara, dia cerita, dan ini tuh melekat banget di hati saya. Dia cerita begini, dia dulu bekerja di pabrik, di mana pabriknya itu mayoritas laki-laki.
Dan dia adalah satu-satunya wanita di divisinya dia. Oke? Karena mayoritas laki-laki kalau bercandaan itu kasar dan jorok. Suatu hari saudara, waktu dia masuk ke ruangan tempat dia bekerja, di tengah-tengah mereka lagi bercandaan. Waktu dia injak ke ruangan dia bekerja, semua orang diem. Tiba-tiba saudara, nggak ada satupun yang berani berkata-kata kasar atau berbecandaan jorok. Saudara tahu nggak kenapa? Karena dia tuh seperti bau merpati di pundaknya. Karena waktu dia masuk, semua orang tahu ini orang bukan orang sembarangan. Ada hadirat Tuhan di hidupnya. Amin saudara. Ya, kita sebagai orang yang berdoa, sebagai orang Kristen yang mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan saudara. Saudara tahu nggak, saudara dan saya itu membawa hadirat Tuhan kemanapun kita pergi. Makanya penting sekali untuk kita menjaga apa yang kita katakan, menjaga apa yang kita lakukan, menjaga hati kita, dan yang lebih penting lagi menjaga saat teduh kita, waktu kita pribadi di balik kamar nggak ada yang lihat. Ya saudara, karena apa yang kita lakukan reflects the kingdom of God in heaven. Apa yang kita lakukan mencerminkan kerajaan Allah di surga. Kita ini ambasador Kristus. Amin. Makanya waktu dia naik ke surga, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia bilang, engkau akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada saya. Kenapa saudara? Karena sekarang kita punya Roh Kudus yang hidup dan tinggal di dalam kita. Dan bukan cuma satu orang yang dia kasih, tapi semua orang percaya punya itu. Tapi kadang kita nggak tahu sama otoritas yang kita pegang. Kita nggak tahu, kita punya akses untuk kuasa otoritas kerajaan surga. Amin saudara. Makanya penting banget kita punya saat teduh. Karena kita harus tahu siapa kita dalam Tuhan. Supaya kita tahu apa yang kita punya di dalam Tuhan. Kalau kita nggak tahu siapa kita dalam Tuhan, mau minta apa kita? Kita nggak akan tahu hak yang kita punya tuh apa. Tapi when we know, waktu kita tahu kita adalah anak-anak, kita sudah ditebus. Bukan lagi karena apa yang kita lakukan, tapi karena darah Kristus. Ya, because we know all of that. Karena kita tahu itu, kita tahu kita sudah dilayakkan. Kita tahu kita bisa mengusir setan, kita bisa mendoakan orang sakit sembuh. Karena kita tahu itu saudara, kita berani meminta ke Tuhan. Ya, kita berani minta sama Tuhan untuk otoritas itu. Ya, nah, jadi yang pertama, doa adalah dua arah. Yang kedua saudara, doa bersifat pribadi, personal. Okay? Sama seperti cara saya bicara sama Bayu, hubungan saya sama Bayu dan hubungan saya sama Jason itu pasti berbeda. Ya saudara ya, betul ya? Saudara ngerti kan maksudnya saya apa? Hubungan kita dengan setiap orang pasti berbeda. Saudara, cara Tuhan berkomunikasi dengan saudara itu beda. Bahkan pengalaman kita dengan Tuhan itu beda-beda. It's personal saudara, sangat pribadi. Makanya kalau saudara mikir, ngapain sih Tuhan sayang sama saya? Kan ada Dia yang bisa ngegantiin. Saudara tahu nggak? Di dalam hati Tuhan, saudara dan saya itu unik, punya tempatnya khusus. Karena kita mengalami Tuhan beda-beda pengalamannya, ya. Karena cara kita berkomunikasi dengan Tuhan beda-beda caranya juga, ya. Karena kita cara mengalami Tuhan, cara mendengar Tuhannya juga beda, pribadi. Kayak saudara punya anak yang pribadinya beda-beda, pasti saudara juga beda. Ya nggak bisa disamaratakan, nggak bisa dipukul rata A, B, C, D. Tapi pasti beda-beda cara ininya, cara menghadapinya. Begitu juga kita sama Tuhan. Amin ya. Saudara dan saya, kita ini punya tempat yang khusus di hati Tuhan. Yang gak ada satu orang pun yang bisa menggantikan tempat kita di hati Tuhan. Makanya waktu satu domba hilang, dia tinggalin yang 99 untuk mencari satu domba itu. Ngapain sih tinggalin 99 cari satu? Kan masih ada 99, sama aja, lebih banyak bahkan. Lebih baik, itu satu itu bandel. Kenapa dia tinggalin untuk mencari yang satu? Karena gak akan ada yang pernah bisa menggantikan satu orang yang terhilang itu di hati Tuhan. Setiap dari kita penting saudara, unik. Bahkan cara saudara
mensalurkan kasih Tuhan kepada orang lain, itu nggak bisa sama. Pasti beda-beda. Amin saudara. And God design us that way. Dan Tuhan sengaja desain kita untuk seperti itu. Kenapa saudara? Supaya kita bisa intim dengan Tuhan. Supaya kita bisa dekat dengan Tuhan. Supaya waktu kita duduk di kakinya itu kita yang ada di pikiran kita, it's only me and you God. Cuman saya dan engkau Tuhan. Amin. Ya. Jadi saudara, ada yang berdoa, ada yang cara berdoanya, ada yang berbahasa roh, ada yang curhat, ada yang bersyafaat. Jangan biarkan satu orang pun menghakimi cara saudara berdoa. Amin. Dan yang ketiga saudara, yang pertama doa adalah dua arah, yang kedua doa bersifat pribadi, dan yang ketiga doa bersifat dinamis. Mungkin gak ada yang instan, tapi yang pasti kalau kita berdoa setiap hari, gak mungkin hidup kita gak dirubah. Kalau kita berdoa setiap hari, gak mungkin gak ada pengwahyuan yang baru. Kalau kita berdoa setiap hari, percaya deh saudara, gak mungkin gak punya belas kasihan untuk menyelamatkan jiwa yang terhilang. Gak ada lagi alasan saya bukan penginjil. Karena kalau saudara berdoa, hati Tuhan itu menjadi hatinya kita. Amin. Doa bersifat dinamis. Dinamis itu saudara, bukan perubahan atau pergerakan yang kecil. Tapi dinamis, itu artinya ada sebuah goncangan, berubah drastis. Kalau saudara berdoa, bukan cuma hidup saudara yang dirubah, tapi orang-orang di sekeliling saudara juga pasti kena dampaknya. Amin saudara? Amin. Ya, doa bersifat dinamis. Setiap hari kalau kita bertemu dengan Allah, hidup kita dirubah. Jadi saudara, prayer is so important. Waktu kita pribadi dengan Tuhan itu sangat penting. Ya, sebuah revivalist namanya Charles Finney ya. Waktu pendoa syafaatnya, jadi dia bawa pendoa syafaat setiap kali dia mau pelayanan di suatu tempat, itu pendoa syafaatnya selalu datang dan berdoa untuk tempat itu. Ya, waktu pendoa syafaatnya dipanggil Tuhan, karena pendoa syafaatnya dipanggil Tuhan dulu, revivalnya berhenti. Karena kuncinya itu ada di pendoa syafaatnya. Ya, jadi kita nggak pernah tahu saudara, kita nggak pernah tahu. Ya, karena pendoa syafaatnya nggak pernah kita dengar namanya, jarang banget kita dengar namanya, saudara. Ternyata adalah atmosfer makernya juga. Amin. Ya, your prayer is so important. Doa kita tuh sangat penting. So, kenapa kita harus berdoa jika Tuhan sudah tahu isi hati kita? Saudara, Tuhan mau kita aktif meminta. Kita buka Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu, ganti ikan. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin saudara. Ya, Tuhan akan berikan kepada saudara apa yang saudara minta. Saudara minta apa? Tuhan akan berikan. Saudara minta kuasa untuk bisa mendoakan orang-orang sakit menjadi sembuh. Tuhan akan berikan. Amin. Ya, saudara minta apa? Saudara minta Tuhan belas kasihan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan akan berikan. Saudara minta Tuhan hikmat dan pengertian yang lebih dari orang lain. Tuhan akan berikan. Tapi kita harus aktif meminta. Ya saudara, lebih dari apa yang saudara pekerjakan, apa yang saudara kerjakan untuk Tuhan, lebih dari itu. Yang pertama-tama, Tuhan mau kita untuk mengasihi Dia. Ya, Tuhan mau kita untuk punya hubungan dengan Dia. Makanya dibilang, first commandment, dibilang, love the Lord your God with all your heart. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap hidupmu, segenap jiwamu. Kenapa saudara dibilang, kasihilah, bukan kerjakanlah untuk Tuhan.
karena lebih dari apapun, Tuhan mau hati kita. God wants our heart. Makanya dibanding Marta, Tuhan lebih suka Maria yang duduk di kakinya. Ya saudara, kenapa? Karena spiritual busyness, kesibukan rohani, itu tidak akan membangun kita loh saudara. Ya, justru kita sanggup melayani, kenapa? Karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Bukan kebalikannya. Amin saudara, ya. Markus 12 ayat 30. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu. Dengan segenap hatimu, doa meliputi roh kita. Ya, roh yang sudah lahir baru, makanannya adalah firman Tuhan. Doa kita akan semakin banyak kalau kita semakin banyak makan firman Tuhan. Ya, semakin kita mencari wajah Tuhan, semakin sering kita berdoa, semakin kita kehausan. Semakin kita mau lebih lagi. Ya, kayak saudara udah kena air yang menyejukkan, saudara kan mau udah mencelupkan satu jari ke air yang menyejukkan. Saudara pasti mau mencelupkan seluruh tangan, seluruh tubuh ke dalam situ. Amin ya saudara ya. Nah, doa itu seperti itu, meliputi roh kita. Ya, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Yang kedua, kasihilah Tuhan dengan segenap pikiranmu. Pikiran kita, ya, bisa dilatih waktu kita berdoa. Waktu kita berdoa, kita bisa set our mind untuk fokus sama Tuhan. Kalaupun enggak saudara, kalaupun hatinya lagi enggak enak, apa yang bisa kita lakukan? Berbahasa roh. Amin. Kalau saudara bahasa roh kan saudara nggak mikir, saudara hanya bahasa roh. Ya saya waktu kecil, masih kecil banget nih, pernah nangis karena ribut sama Koko ya. Nangis sampai sesenggukan. Terus cuman papa bilang kayak gini, papa datangin saya gendong terus bilang, Grace kamu nggak boleh nangis kayak gitu. Karena kalau kamu nangis, roh kamu terbuka. Oke? Kalau kamu nggak bisa doa, paksain bahasa roh aja. Terus karena saya ingat itu saudara, suatu hari kalau waktu saya lagi gak enak hatinya, saya nggak bisa berdoa, saya bahasa roh. Amin. Ya, kita bahasa roh saudara. Nanti pelan-pelan kita akan gampang masuk ke hadirat Tuhan waktu pikiran kita tidak bisa fokus. Karena kita sudah latih dengan berbahasa roh. Ya. Lalu yang ketiga, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Saudara, di sini disebut roh, hati, pikiran, kekuatan. 3 things, 3 hal yang kita bisa pakai untuk mengekspresikan kasih kita terhadap Tuhan. Ya. Hati, pikiran, kekuatan. Lepaskan, bebaskan roh kita. Set our mind, fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dengan segenap kekuatanmu, bebaskan tubuh kita saat kita berdoa. Angkat tanganmu, karena itu adalah tanda kamu berserah. Sujud di hadapan kaki Tuhan. Karena saudara sedang membesarkan. Ya. It's an expression saudara. Saudara pernah lihat nggak orang kalau berekspresi mengungkapkan hatinya? Ya, penuh dengan kehidupan. Oke, ya saudara. Expression. Segala sesuatu yang saudara lakukan dengan tubuhmu, itu ada artinya. Oke, makanya kalau misalnya saudara mau lamaran nikah gitu ya, ada yang lamaran nikah, cowoknya yang berlutut, itu ada artinya. Kenapa nggak dua-duanya berlutut atau berdiri? Itu ada artinya saudara. Ya, sama saudara. Waktu saudara berdoa, lepaskan, bebaskanlah tubuhmu. Oke? Doa adalah hubungan, bukan hukum. Ya, ungkapkan hati. Doa adalah disiplin. Gak berkegantungan dengan mood saudara. Bahkan waktu mood kita gak enak, kita harus bisa berdoa. Prayer is a spiritual discipline. Justru saudara, kemenangan kita adalah waktu kita bisa berdoa walaupun hati kita gak kepengen berdoa. Prayer is spiritual maturity. Doa adalah kedewasaan rohani. Amin saudara. Mari kita buka beberapa ayat. Kita buka Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Amin saudara, ya. Kita punya penuh keberanian, kita bisa masuk dengan penuh kepercayaan, penuh keyakinan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan waktu kita bisa masuk dengan penuh kepercayaan, kita bisa bebas menyembah Tuhan.
Ya saudara ya, 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Efesus 6 ayat 18, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang yang kudus. Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berdoa kepadamu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin saudara, ya. Jadi saudara, let's build this culture. Mari kita bangun budaya ini. Kita bangun doa kita pribadi di rumah. Kita bangun. Amin saudara, kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita bangun culture of prayer. Dan saudara percaya nggak, waktu kita berdoa, karena kita sedang hosting the presence of God, waktu orang masuk ke dalam tempat ini, mereka bisa merasakan tempat ini beda. Bukan ngomongin fasilitas doang, ya. Karena kalau ngomongin fasilitas kita jauh dibanding gereja lain. Bukan ngomongin AC-nya dingin, tapi waktu dia masuk, hatinya bisa ngerasain damai. Amin saudara. Dan hadirat Tuhan meluap, ya, keluar dari hidup kita, sehingga orang di sekeliling kita bisa merasakan Tuhan itu nyata. Amin saudara.